itu kayak ada yang manggil, Ardi, makan, turun dulu. gue nyari 2 batang, 3 batang, gue nengok lagi, yang tadi sekecil itu spidol, itu berubah jadi sebesar penghapus papan tulis. Ijo, putih, ijo. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Penasaran? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Halo. Perkenalkan diri dulu, siapa namanya dan tinggal di mana? Oke, nama gue Ardi. Gue tinggal di daerah Mampang, Jakarta Selatan sini. Gue mau cerita sedikit soal, nggak sedikit sih sebenarnya. Jadi kejadiannya agak zaman dulu sih, sekitar tahun 2000-an, karena dulu gue awalnya tinggal nggak di sini, nggak di Mampang. Gue tinggalnya di daerah Pejaten. Terus gue baru pindah ke daerah Mampang tuh ketika gue masih 4 SD lah, di bangku 4 SD itu kalau gue nggak salah, kisaran tahunnya sekitar 2000-an. Nah, ceritanya tuh sebenarnya nggak pernah gue duga sih, karena gue saat masih kecil pun nggak tahu apa-apa kan, kayak siapa sih yang mau tahu soal horor-horor gitu kan, mistis kayak gitu. Cuman ketika di tahun gue pindah itu, emang daerahnya tuh bukan daerah-daerah macam kayak perumahan, tapi banyak kayak masih lahan kosong, masih banyak pohon-pohonnya tuh beringin gitu-gitu, tinggi-tinggi masih banyak. Oke Bang, tahan dulu ceritanya ya. Nah sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Jadi kejadiannya kurang lebih ketika gue waktu umur 4 SD gue pindah tuh, gue tuh nggak pernah ngira bahwa tempat yang gue pindahin atau gue tinggalin sekarang pada saat gue kecil tuh banyak cerita-cerita horor. Tapi gue sempet sih denger kayak misalkan ada pohon gede yang ada penunggunya, terus ada yang bilang karena banyak lahan kosong, banyak banget yang suka buat muat lewat-lewat lah. Tapi kan itu kondisinya bukan di rumah gue ya, jadi kayak gue nggak ngerasa bahwa itu suatu ancaman lah buat gue. Itu kejadiannya tahun berapa tuh kira-kira? Itu kurang lebih tahun 2000-2001 lah waktu Masuk pindah SD ke rumah itu? Ya betul. Nah, apalagi tahun 2001 tuh kayak bisa dibilang acara mistis, terus situasi mistis tuh masih kenceng-kencengnya banget ya. Kayak apa ya, nggak kayak zaman sekarang yang mungkin mistis itu bukan sesuatu hal yang jadi samping lah. Ibaratnya dulu tuh hits banget. Nah, ketika gue saat masih umur sekitar 11-an atau berapa, itu gue 4 SD, gue tuh nggak pernah tahu ternyata bukan cuma lingkungan sekitar, tapi di rumah gue pun suka ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang mungkin bukan mistis ya saat masih kecil ya, tapi kejadian aneh lah yang mungkin di atas logika gue juga gue nggak tahu. Nah, gue tuh tinggal di rumah itu ada sekitar 6 orang, orang tua gue 2, terus kakak gue 3 orang, berarti sama gue itu ada 6 orang ya kan, sama satu lagi deh, apa namanya, pembantu rumah tangga. Nah, pembantu gue itu ngikut dari gue masih TK. Oh berarti pindah sebelum yang rumah lama itu? Iya, masih ikut sama gue. Nah, gue tuh tipe orang yang karena gue masih kecil, gue tahu gue pasti penakut tuh, ya kan. Tapi gue nggak berani buat cari tahu cerita-cerita kayak gitu. Cuman, ya balik lagi, kayak misalkan gue lagi sama pembantu gue, misalkan lagi ngobrol atau apa, gue tuh suka kadang-kadang bilang, pengen nonton film nih nanti jam 9 kan. Saat itu 2000-an 2001 tuh di TV tuh sering banget tuh disiarin film-film, tapi malam, ya kan. Nah, pembantu gue tuh ngingetin kayak, Mas, jadi jangan malam-malam. Tapi kan gue cuma sebagai anak kecil ngiranya kan, paling gue cuma nggak boleh nonton malam doang nih, nggak boleh begadang anak kecil. Tapi besok sekolah gitu. Bener banget. Tapi ya udahlah, gue nggak pernah mau nanya lebih tahu gimana. Cuman gue tuh ngerasa ketika kayak malam-malam tuh kayak gimana ya, mungkin efek dari lingkungan gue juga belum masih ada orang-orang yang tinggal juga. Jadi itu pasti sepi banget. Gue tuh masih inget banget
ketika gue pindah di rumah itu tuh gue masih bisa dengar suara jangkrik deh. Karena sunyi banget Nah, gitu ya. sunyi banget. Jadi kayak orang lewat pun naik motor gitu di atas jam 7 tuh udah nggak ada lah pasti. Nah, kejadiannya sebenarnya pertama kalinya bukan gue yang ngalamin, tapi malah membantu gue. Dan ngalaminnya tuh mungkin gue nggak tanya sama dia secara langsung sih, cuman kayak misalkan dia nonton sampai malam, kebetulan di belakang dekat kamarnya dia tuh dapur, yang dimana dapur itu ada TV-nya. Oh iya. Ya kan? Nah, harusnya kalau misalkan ada TV-nya, nggak mungkin dong nggak nonton TV, ya kan? Pasti malam-malam nonton TV, apalagi acaranya bagus-bagus. Tapi nggak pernah sampai jam 9, Pak, kalau nonton. Jadi apa tuh? Kenapa nggak bisa sampai jam 9? Nah, awalnya gue kira cuma kayak ngantuk kan, ternyata makin kesini tuh gue masih belum nanya, tapi kok makin sering kayak ini. Kadang malam nginep di rumah temennya dia yang membantu juga, tetangga sebelah, nginep, jadi nggak tinggal di rumah. Nah, dari situ gue mulai ngerasa, gue tanya aja lah, kan pembantu gue juga dari zaman gue kecil dong. Dari situ tuh dia baru cerita, kayak misalkan kalau malam-malam, kebetulan posisi rumah gue kalau bisa gue sedikit ceritain, jadi masuk ke ruang tamu, terus ruang TV, kayak ada kolam ikan, tapi kolam ikannya tuh kebuka apa sama langit-langit. Oh, jadi langsung los kalau ada hujan juga masuk gitu. Langsung masuk. Nah, di kanannya baru tuh dapur sama kamar pembantu gua. Nah, berarti kan kalau bisa dibilang kalau misalkan pembantu gua nonton di dapur, dia bisa ngeliat di sebelah kanan, di sebelah kiri dong. Iya. Kolam areanya. Nah, gua berani diri buat nanya, kenapa sih kok sering nginep, terus nonton TV nggak pernah sampai malam. Akhirnya ketika gue lagi nanya itu kondisinya siang-siang, dia baru cerita tuh. Jadi dia pernah nggak sengaja malam-malam lagi nonton, dia tuh ngerasa tiba-tiba sebelah kiri tuh gelap banget, Pak. Maksudnya gimana tuh? Nah, ternyata dia tuh ngeliat kayak orang tinggi gede nutupin, kan tadi area kolam gue kebuka tuh, otomatis ya pasti kalau cahaya-cahaya dari luar masuk dikit lah. Nah itu kayak orangnya tuh berdiri nutupin si kolamnya itu. Jadi gelap bener-bener. Gelap, bener-bener gelap, tinggi gede. Nah setelah dia ngeliat itu, ya udah dia udah nggak pernah lagi tuh nonton di atas jam 9. Tapi dia ceritain beneran tinggi gede, ngelihat langsung apa emang berasa gelap doang? Berasa gelap, terus dia mau nengok tuh kayak ada di badan gitu, maksudnya dia ngeliat ke kiri tuh kayak udah badannya doang. Udah sebadan doang gitu, palanya nggak ada. Palanya nggak ada. Nah dia nggak berani buat nelusurin juga, kebetulan karena pembantu gua perempuan, gitu. Nah dari situ gua pertama kali dapet cerita kayak gitu siang-siang masih berusaha buat positif lah, nggak mau yang masa sih, karena gue pas juga takut. Nah ya kan, nah setelah dari beberapa cerita atau waktu dia cerita sama gue itu, gue mulai dapat kayak sedikit mungkin gangguan kali ya. Biasanya kan kalau kita cerita gitu kita jadi paranoid sendiri. Nah, gak lama dari dia cerita, kurang lebih sekitar 2 minggu 3 mingguan, gue mulai tuh kayak ngalaminnya. Jadi posisinya gini, Pak, gue tuh tidur saat gue masih SD, gue tuh tidur sama kakak gue yang perempuan. Nah, rumah gue juga tuh kan tingkat, tapi tingkatnya nggak terlalu gede lah. Ibarat kata tingkat itu di lantai 2-nya pun yang deket area kebuka kolam, itu cuma ada kamar mandi sama gudang. Nah, di situ kakak gue yang pertama tuh pada saat itu yang ninggalin. Terus, nah gue tidur di bawah sama kakak gue yang kedua sama ketiga, perempuan semua, gue cowok sendiri. Nah, gue tuh nggak pernah tahu kayak itu tuh gangguan bentuknya. Cuman pelan-pelan mulai berasa ketika misalkan gue nonton malam-malam. Zaman dulu kan kayak acara Smackdown tuh dilarang banget tuh sama orang tua kan. Kita happy banget nonton. Tapi gue tuh selalu dilarang, nggak boleh. Tapi gue akhirnya colongan. Jadi kayak udah pada tidur, gue keluar kamar nonton TV. Kan TV gue di ruang TV itu di luar. Nah di situ tuh gue mulai ngerasa kayak misalkan TV tiba-tiba mati. Mati sendiri gitu? Mati sendiri aja gitu. Terus posisinya juga gue kayak ngerasa apa ya?
saat gue masih kecil kayak ngerasa takut aja gitu. Padahal sebelum gue dapet cerita horor dari si pembantu gue itu, gue nggak pernah takut itu. Yaudah nonton itu pede sampai jam 12. Sugesti kali ya. Iya, tersugesti. Sampai suatu ketika di mana gue nemu momen itu udah ganjil banget. Jadi gue lagi nonton jam 9, terus gue ngerasa bahwa udah sepi dan gue udah gak enak suasananya kan. Akhirnya gue mutusin buat matiin TV, gue masuk ke kamar. Terus gue ngerasa, aduh gak bisa tidur nih. Jam 11, jam 12 gue keluar. Biasanya tuh kayak ngambil cemilan, ngambil minum lah buat di kamar sambil main. Gue coba beraniin diri, cuek segala macem. Nah, posisi kamar gue itu kebetulan bisa ngelihat posisi lantai 2 di mana ada kakak gue, kamar kakak gue lah. Tapi saat itu kakak gue tuh udah kuliah. Jadi dia ngekos. Oh, jadi lu tinggal sendiri tuh di kamar itu? Gue tinggal sama kakak gue yang kedua sama ketiga. Jadi masih ada kakak gue yang kedua lah. Jadi gue cuma tidur di kamar yang di bawah itu sama kakak gue perempuan satu. Kakak gue yang di lantai 2 tinggal di kosan. Jadi kamarnya kosong lah. Jadi kayak gue tahu saat itu berarti di rumah cuma ada nyokap gue, bokap, gue, kakak gue sama pembantu gue. Nah tapi pembantu gue lagi nginep nih kebetulan di rumah tetangga. Yaudah dong, gue keluar kamar, gue lapar. Gue buka kamar tuh pak. Pas gue buka kamar, gue tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Tapi gue tahu banget. Gue tuh sendirian maksudnya. Posisi yang lu merasa diliatin itu dari atas, apa dari samping, apa gimana? Nah, awalnya gue nggak tahu tuh dari mana, tapi namanya kita ngerasa diliatin pasti ngerasa nyari dong. Iya. Gue cari, gue tengok kanan kiri, kayak nggak ada. Ada. Satu titik yang belum gue cari cuma di atas, karena posisi kamar gue tuh sama lantai 2 kayak bisa ngeliat dikit pak. Pas gue mau naik lihat ke atas dikit ngeliat arahnya, udah nggak enak tuh. Gue tuh inget banget kakak gue nginep, tapi gue ngeliat di atas tuh kayak ada orang tapi gue nggak mau lihat. Jadi kayak gitu loh, ya kan? Tapi sekelibat tuh kayak ada orang. Ada Gitu. Ada, gue ngerasa banget itu ada orang. Padahal di situ nggak ada siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah, karena gue ngerasa, aduh ini ada yang ngeliatin nih. Gue nggak jadi ngambil minum sama ngambil makanan. Tapi lu sekelibat itu bayangannya atau bentuknya kelihatan jelas apa gimana? Enggak, karena gue nggak berani ngeliat banget lah. Jadi cuma sekelibat gitu sekelibat gitu aja. Ya udah, dari situ akhirnya gue cuman diem bentar, terus nggak lama gue masuk lagi lah ke kamar. Gue masuk lagi ke kamar. Nah posisinya dari kamar itu kasur pertama setelah pintu tuh kakak gue di sini. Ini pintunya nih di sini. Gue di sebelah sini nih, di mana dekat jendela. Nah, gue tuh kalau tidur posisinya harus ngadep ke tembok. Nggak mau ke arah sebaliknya, karena kalau arah sebalik gue ngeliat langsung ke pintu. Lu takut gitu Takut lah ibarat kata. Nah setelah kejadian gue ngeliat kayak ada bayangan dan gue masuk, gue langsung ke kasur main game. Saat itu gue punya Sega yang kecil gitu pak, Sega kayak joystick. Gue mainnya ke arah tembok. Cuman gue ngerasa tuh kayak ada yang ngeliatin pak. Padahal gue tahu gue tidur, mungkin siapa yang ngeliatin gue. Masa gue sempat denial, ya kali yang di depan tadi ngikutin ya kan. Ya udah deh, gue matiin tuh Sega, madep tuh gue ke sebaliknya. Tembok. Yang tadi dari madep tembok, gue madep sebaliknya kan. Sebaliknya. Itu otomatis arahnya ke pintu dong. Itu gue inget banget. Gue ngeliat apa ya? Gue bingung nyebutnya. Mungkin entah pocong, entah dia pakai kafan gitu, nembus pintu sebadan, Mbak. Jadi kayak ngintip melongo gitu loh. Nah, lu bisa gambarin nggak tuh bentuk mukanya hancur apa gimana? Bentuknya tuh kayak orang, tapi kempot gitu dia pipinya. Oh, kayak kurus gitu. Kayak kurus gitu, pucet,
gue lupa dia ada kafannya di hidung apa enggak, ada kapasnya di hidung apa enggak. Cuman ya gue ngeliat kempot gitu terus kayak matanya kanan kiri gitu loh. Kayak Nah, merhatiin gitu. Kayak merhatiin gitu kan. Ya udah dari situ gue langsung balik lagi menghadap ke tembok. Gue tutupan selimut, udah gue nggak berani buat nengok-nengok lagi segala macam. Gue cuma berusaha merem, pengen tidur. Akhirnya mungkin setelah berapa menit gue bisa tidur terus kayak udah gue keringet dingin tuh. Mau cerita ke kakak gue juga, yang ada kakak gue jadi takut. Iya. Mau cerita ke orang tua juga percaya nggak percaya kan. Ya udah gitu aja, gue cuman kayak sebatas ya udahlah gue alamin sendiri. Nah, gue kira setelah kejadian itu gue nggak ngalamin lagi tuh. Jadi kayak ibaratnya udahlah lewat itu aja kan, nggak bakal ada lagi. Tapi ternyata mungkin ada kaitannya sama area belakang rumah gue yang kebuka itu Pak, kolam, di mana kolamnya itu juga nggak ada lampunya. Salahnya gue itu, keluarga gue nggak naruh lampu di kolam situ kan, jadi gelap banget. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bisa dibilang itu mungkin spot gelapnya lah di situ. Karena lembab juga kan. Nah bener kan, biasa suka yang kayak gitu-gitu kan. Setelah kejadian itu tuh gue sempet kayak yaudah deh coba beraniin lagi. Ya mungkin untungnya nggak muncul-muncul lagi kan, tapi semakin berjalannya waktu rumah gue tuh yang nempatnya semakin sedikit. Jadi kayak kakak gue akhirnya yang satunya kuliah juga, jadi ngekos juga kan semua. Nah terus jadinya di rumah itu posisinya cuman ada orang tua gua, bokap nyokap, pembantu gua sama gua Pak sendirian. Nah, jadi karena gua saat itu udah naik mau ke SMP, gua disuruh belajar sama orang tua gua buat masa lu cowok tidurnya sama kakak lu mulu yang cewek, udah lu coba belajar tidur sendiri. Udah, gua disuruh tempatin ruang di atas tuh. Yang kamar kakak gua, ya kan. Nah, kebetulan soalnya kakak gua ngekosnya nggak pulang pergi. Jadi nginep terus. Ya udah gua tempatin kamar dia. Nah, dari situ tuh makin berasa lagi. Dan pembantu gua juga makin jarang ada di rumah. Gitu ya? Makin di rumah jarang. Jadi kayak dia kalau bisa nginep di rumah temen punya alasan, ya udah nginep aja teman. Mending nginep. Jadi kayak ibaratnya pembantu gua tuh harusnya dia tinggal di rumah gua, cuman lebih milih buat kalau bisa nggak tinggal di situ lah, nggak tidur di situ lah. Ya udah, gua pindah ke atas. Nah, karena kakak gua jarang nempatin kondisinya, ternyata pintunya tuh bukan tipe pintu yang kalau ditutup yang gampang ditutup lah. Jadi mesti habis ditutup, mesti diselot gitu loh. Oh iya. Ya kan, karena susah tuh buat ditutup rapet, jadi harus dikasih slot gitu. Nah, yaudah, gue pindah ke atas, gue bawa semua tuh game-game gue lah, PlayStation, TV segala macem, ibaratnya buat nemenin gue lah sendirian. Nah, gue udah lupa tuh kejadian di mana gue ngelihat yang tadi gue ceritain tuh pocong itu. Gue cuekin, gue pindah ke atas, si minggu masih enak, 2 minggu masih enak. Nah, ketiga minggu gue tinggal di atas sendirian, terus bokap nyokap gue juga kebetulan lagi pergi, di situ mulai kejadian anehnya. Berarti lu di rumah itu pas bokap nyokap lu pergi, lu sendirian? Lagi sendirian. Pembantu lu berarti lagi nginep juga? Lagi nginep juga. Nah, gue nggak tahu kalau pembantu gue nginep. Dia cuma bilang di rumah temen, tapi nggak pulang ternyata. Kan pembantu gue karena dari kecil pegang kunci juga kan otomatis. Jadi kayak dia izin keluar ke rumah temennya itu sore, gue nggak tahu kalau dia nggak pulang. Ya udah, gue cuman bisa nemenin sama ngeberaniin diri gue dengan main PS lah. Udah, gue main PS. Ya, namanya kita main PS lupa waktu kan biasanya kan, tahu-tahu udah di atas jam 9 tuh. 3 minggu gue tinggal di atas, akhirnya gue ngerasain yang dimana karena posisi kamar atas itu ruangannya nggak terlalu banyak, jadi antara kamar mandi sama kamar yang gue tinggal itu nempel. Nah, dan kamar mandi gue saat itu belum shower, masih yang pakai gayung, ya kan? Gue main sampai jam 11 malam lah main PS. Gue dapet gangguan orang mandi Pak, pakai gayung. Mandi ya? Mandi, berasa gimana sih? Lu bener-bener denger suara orang mandi
deket banget. Deket banget. Ya kalau ibarat kata tetangga gue lebih nggak mungkin lah, kan Iya. temboknya tebel dong, Iya, maksud gue bisa iya. denger Iya. dia ngeguyur. Nah ini gue merasa banget, tapi gue balik lagi, gue nggak mau orangnya nyari tahu kan, tiba-tiba gue nyari tahu ya siapa kan, gue nggak berani. Akhirnya udah gue cuekin. Setelah gue denger itu 2 hari kemudian denger lagi Kejadiannya sama. kejadiannya sama, pokoknya Mandi juga. di atas jam 11 deh, pokoknya tuh pasti kayak ada orang mandi aja. Jadi kejadiannya setiap lewat jam 9. Ya jam 9 tuh pasti Ada aja. ya gangguan. Nah, yang tadi tuh awalnya kan gue sendirian tuh. Nah, di hari berikutnya gue digangguin, itu tuh di rumah gue ada bokap nyokap di bawah. Tapi ya lu gangguannya ada. Cuman ya udahlah, kalau ibaratnya cuma dengar suara gayung biar gue cuekin aja lah. Gue nggak mau terlalu ikut campur. Terus nggak lama dari itu keanehan yang gue alamin makin tambah terus. Nah, gangguan yang gue alamin itu Pak, itu bertambah. Jadi mungkin tadi awalnya orang mandi, ya kan, gue denger suara gayungnya, gue cuekin. Besokannya gangguannya nggak cuma malam, tapi siang bolong lah. Siang bolong juga, tapi bentuknya suara. Jadi kayak misalkan gue lagi main PS di atas hari Minggu, di mana gue libur kan sekolah, itu kayak ada yang manggil, Ardi, makan. Turun dulu. ya otomatis refleks dong, oh iya di jam siang nih makan, gue turun ke bawah. Sampai di bawah gue ingat, orang tua gue lagi pada pergi, gue sendirian di rumah. Kakak-kakak lu juga. Kakak gue pada nggak balik ke rumah, di kosan semua, udah pada kuliah kan. Nah dari situ tuh gue masih ngerasa, salah denger lah. Besokannya gangguannya suara itu ada juga, jadi kayak jadi berulang-ulang terus. terus, jadi kayak nambah terus. Jadi nggak lama dari orang mandi, itu suka juga kayak manggil nama gue, suruh turun, Adi turun. Gue buka pintu, gue nggak langsung ke bawah kan, gue ngintip aja dari atas tuh, ada yang manggil nggak? Ternyata nggak ada. Kayak gitu terus. Tapi lu sempet ngecek ke bawah nggak? Karena malam gue nggak mau, gue takutnya. Takut ya? Iya takut aja lah, Takut di prank. Nah bener tuh, kayak gitu gue nggak berani banget. Jadi kayak ya udahlah, gue berusaha berani. Sampai dimana ketika mungkin dia makin kuat ya, maksudnya wah ini orang kok nggak ada takutnya, maksudnya nggak mau nyari tahu gue gitu kan. Akhirnya gangguannya makin kencangnya adalah itu gue main PS sampai jam 1-an, jam 2 pagi lah, gue kasihkan. Nah, gue tuh ingat setiap gue masuk kamar karena pintunya susah, pasti habis gue tutup pintu gue selot, ya kan, gue selot. Gue main PS sampai jam 1, jam 2, gue ngantuk, tidur gue. Balik lagi gue tidur, masih ke atas kasur, gue menghadap ke arah tembok, di mana pintunya itu ada di arah sebaliknya. Gue tidur, gue sambil baca komik, pintu gue tiba-tiba kebuka, Pak. Nggak ada yang nyelotin gitu, tau-tau kebuka gitu. Justru yang gue aneh ketika gue lihat pas pintu gue kebuka, pintu gue kebuka dengan keadaan slotnya itu keluar. Keluar gimana? Jadi kan pintu itu kan gue slot gitu kan, otomatis slotnya dikunci gini kan, ya kan. Nah di mana kalau misalkan udah dikunci kayak gini, nggak mungkin dong pintunya kebuka kan, tahan kan. Nah ketika kejadian itu pintunya kebuka tapi slotnya keluar arahnya. Jadi nggak masuk begitu? Iya, jadi kayak nembus saya gitu ya, tes gitu ya? Yang itu masih gue nggak habis pikir sampai sekarang, gimana caranya gitu loh. Benar. Masa pintunya kebuka, slotnya keluar. Masa gue berarti secara logika sederhananya, masa iya gue tutup pintunya, pintunya bisa rapet, padahal kaitnya nggak nyangkut. Iya. Tapi ini kebuka kan? Harusnya kan rapet dulu kan, Nah, baru slot gitu kan. Betul. Setelah pintunya itu kebuka, gue nggak mau nelusurin, ibarat kata gue nggak berani keluar lah. Gue denger orang mandi, Pak. Mandi lagi. Di mana pintunya kebuka, Pak. Repot. Kayak apa sih, kayak lu nih harus dengerin gue mandi lah gitu ya. malah nggak cuma dengerin kayaknya tuh, suruh gue ngecek kan. Lihat ya.
Nah dari situ gue udah nggak kuat, gue nggak berani. Ya udah, gue kadang-kadang jadinya ketika gue tidur besokannya gue berusaha cerita ke orang tua gue, mungkin akhirnya ngerti lah anaknya dapat cerita kayak gitu, terus keadaannya aneh, mungkin orang tua gue juga jadi nanya sama bantu gue kan kejadian-kejadian anehnya. Nextnya gue tidur, kadang-kadang gue minta temenin bokap gue kalau gue takut. Di atas juga tapi Di atas juga tidurnya. Cuman balik lagi Pak, ibaratnya tuh kayak si hal yang misterius ini bisa tahu momen ketika ya bokap gue lu ditemenin gitu. iya, kalau lagi temenin nggak ada tuh. nggak ada. Jadi kayak gue mau cerita sama orang rumah pun jadinya kayak gue dikira bohong loh. Ya kan? Tapi ketika tiba-tiba ada suatu momen di mana orang tua gue minta temenin, akhirnya bilang, orang nggak ada apa-apa kok di atas, perasaan aja kali. Ya udah, gue akhirnya tidur sendirian. Di mana posisi gue takut banget, gue udah minta temenin nggak ditemenin, dan itu masih jam 8 malam, yang jatuhnya gue tahu nih malam gue bakal jadi panjang banget, nggak ada temennya, sendirian di atas, dan gue tahu kalau main PS bakal digangguin juga. Ya udah, gue cuma coba tidur, madep tembok segala macem. Dari situ gue ngerasa sedikit lega, kayak pintu nggak kebuka sendiri, nggak ada suara manggil, tapi nggak ada juga suara orang lamas juga nggak ada. Tapi gue ngerasa gue nggak bisa tidur, kayak ada yang nemenin. Sampai suatu ketika udah makin pagi, gue nggak tahu jam berapa, mungkin di atas jam 11-an lagi, gue denger suara cewek cekikikan. Jam berapa tuh kira-kira? Lo nggak tahu? Gue nggak lihat jam lah, gue udah pas denger cekikikan, gue cuman madep ke tembok, tutup selimut. Itu jelas banget di kuping lo. Nah, cekikikannya. Apa samar-samar? Apa gitu? cekikannya samar-samar. Sama-sama. Dan suaranya tuh jauh gitu loh. Oh iya. Ya kan? Nah, ketika gue dapet cekikan itu, gue nggak berusaha yang nyari tahu juga, udah nggak berani Pak, udah takut banget lah. Dan otomatis gue berusaha buat tidur segala macem. Besokannya gue nanya teman-teman gue dong, karena udah cerita sama orang rumah, gue nggak dapet hasil juga, nggak ditemenin juga. Gue cerita sama teman gue yang mungkin mengalami hal yang sama. Ternyata pas gue cerita kejadiannya, temen gue bilang, lu dengar suara cewek itu jauh apa dekat? Ya gue bilang, ya gue dengernya jauh kok. Justru gue malah dibilang lu hati-hati. Loh kenapa? Ternyata kalau lu dengar suara cekikikan malam-malam dan suaranya jauh, berarti makhluknya itu deket Pak. Iya. Ya kan? Nah udah diceritain begitu, gue akhirnya berusaha buat tidur di kamar bawah. Jadi ke kamar di situ nggak pernah mau ditempatin lagi deh, cuman kakak gue kalau pulang ke kosan tidur di situ ya udah, jadi tuh kamar jadi kosong lah. Mungkin kalau lo sempat lihat pas cekikikan lagi dibelai-belai. Nah, kan? ya kalau lagi dibelai Pak, kalau gue lagi di piting Nah, gimana tuh? Ya, iya. gue nggak tahu kan kejadiannya. Cuman akhirnya dari situ mungkin orang tua gue sedikit mulai percaya, karena makin banyak gangguan-gangguannya tuh nggak cuman menghampiri dari orang rumah gue doang, tapi dari orang-orang sekitar yang lewat. Orang lewat juga sering diganggu juga. Sering gangguin. Depan rumah lu tuh? Cuman mungkin kan awal orang tua gue tuh nggak percaya ya, tapi otomatis kan pasti orang tua gue main ke tetangga dong, kemana ketika arisan, mereka cerita, dan akhirnya baru banyak itu yang mulai cerita-cerita. Kayak gimana tuh? Jadi kayak misalkan ada tukang nasi goreng yang sempat ngeliat di halaman rumah gue tuh kebetulan ada pohon mangga, pohon mangga manis. Nah, ketika gue pindah di situ tuh pohon udah gede. Oh, udah ada di situ. Udah ada di situ gede, kita nggak mau tebang karena kan kayak jatuhnya ya udah lama di situ lah pohon. Kalau ditebang kan jadinya nggak rimbun ya. Kita kan pengen punya rumah rimbun, jadi kita biarin. Nah, ketika momen kejadian tadi berselang, ternyata kaitan sama si pohon mangga itu ada.
Oh, di dalam rumah lu itu. Jadi ternyata banyak tukang kayak nasi goreng malam-malam itu ngelihat kayak ada bayangan putih di atas pohon. Nah sedangkan keluarga gue tuh bukan tipe yang kalau ada pohon mangga berbuah tuh ngebungkusin itu loh Pak. Gue nggak tipe yang gitu keluarga gue, jadi kayak biarin aja lah. Ibarat kata kalau ada kelelawar mau makan ya udah biarin. Nah gue nggak pernah ngebungkus-bungkusin. Nah kayak di arisan tuh dapat cerita banyak tukang nasi goreng yang kayak misalkan makan di tetangga, nanya sama si tetangga, Bu, itu rumah yang di situ kok saya ngelihat ada putih-putih apa ya gitu loh. Jadi dari situlah akhirnya mungkin orang tua gue mulai percaya. Nah akhirnya nyokap gue sama bokap gue nyari tuh cerita-cerita lain, nggak cuma dari tetangga ketika arisan, tapi dari pedagang-pedagang, dari semua yang lewat lah ya. Ya, ibaratnya kan pada tahun itu belum ada security lah ibarat kata. Nah, itu tahun berapa tuh kejadian yang udah mulai nyari? 2003-2004-an lah. Oh. Nah, itu tuh belum ada security. Dulu tuh masih hansip. Pakai seragam hijau, sepedaan lah kelilingan. Nah, kita tuh nggak pernah dapat momen ketemu sama hansip kalau nggak malam. Iya, Ya karena kan? sis kamlingnya kan. Sis kamlingnya malam kan. Nah, akhirnya ya udah kita nunggu momen hansipnya itu lewat malam-malam. Akhirnya yang pertama nanya itu bokap gua, nanya ke si hansip, bener nggak sih segala macem. Ternyata si hansipnya bilang nggak pernah selama dia lewat. Malah nggak pernah ya si Nggak hansip pernah. ini ya. Ya udah dong, kita ngerasa sedikit tenang kan, berarti aja itu situ tukang nasi goreng salah lihat lah, Isu-isu doang isu doang lah mungkin. Ya udah, cuman gue ngerasa masih nggak mungkin lah, masa sih gue sampai digodain segitunya, masa gue cuman halusinasi lah ibaratnya, itu nggak mungkin. Kita cari tahu lagi, cari tahu dari tetangga. Ternyata banyak banget tetangga yang suka diceritain sama pedagang kayak nasi goreng, sekoteng. Itu tuh ya udah ceritanya sama. Pasti kayak, Bu itu di sana rumahnya kok ada putih-putih apa gimana, hebat kayak gitulah. Ya udah akhirnya orang tua gua nyari tahu lagi si hansip ini beneran nggak mau cerita atau emang ternyata beneran nggak ngeliat apa gimana. Ternyata Pak, ketika misalkan si hansip ini ditanyain lagi, dia tuh nggak cuma sendirian shiftnya. Oh, jadi ada ada tukar-tukaran shift. Nah, ternyata yang gua tanyain kemarin hansipnya yang kebetulan mungkin shiftnya nggak semalam yang satunya nih, yang lebih senior lah. Biasanya kan kalau hansip senior tuh shiftnya lebih lama daripada yang junior kan. Nah, ketika kita tanya, ternyata si hansip satunya ini baru cerita tuh bener. Yang senior. Yang senior ini dia tuh suka ngelihat hal yang sama kayak pedagang sekoteng, nasi goreng atau yang lewat-lewat malam-malam tuh ngelihat putih-putih di pohon mangga gua Pak. Nah, tapi mereka pas ditanya ngegambarin gitu sosoknya. Karena posisinya mungkin ya gue nggak tahu ya, entah si tukang ini takut juga apa gimana. Ya mereka cuma jatuhnya ngeliat bayangan putih aja, nggak mau dari itu, nggak mau ngeliat lah segala macam. Nah mulai dari situ tuh akhirnya kita mulai kayak nyari asal muasal nih sebenarnya dari mana gitu loh. Kita berusaha cari tahu, tapi gue untungnya setelah nyari tahu, gue tuh udah di kamar bawah kan, jadi minim gangguannya tuh minim banget lah, yang nggak terlalu mencolok lah ibaratnya, suara-suara yang mungkin masih bisa gue atasin, tapi kita sambil nyari tahu sebenarnya tuh gangguannya dari mana, karena nggak tenang banget soalnya gue terutama ya, karena gue jadinya tinggal di rumah sendirian, orang tua digangguin lagi. Nah bener, apalagi gue jadi suka paranoid. Tapi sorry gue potong, kakak-kakak lu sering lu tanyain gitu nggak? Nah kakak gue tuh jarang mau di rumah Pak. Enggak, maksudnya pas lagi yang di rumah, lagi belum ngekos gitu, maksudnya lu pernah nanya nggak? Kan lu sempet tuh kejadian pas kakak lu masih ada, kan lu sempet juga kan kejadian, maksudnya lu nanya apa enggak gitu, apa kakak lu cerita? Anehnya kakak gue nggak pernah digangguin. Nggak pernah ya? Karena memang ketika zaman kuliah mereka tuh balik tuh paling siang. Siang balik sampai sore, ngambil gimana sih namanya anak kos, naruh cucian, ngambil baju baru, balik ke kosan lagi. Oh gitu nah, doang ya? Aktivitas itu tuh mungkin bisa dibilang
berlangsung selama 5 sampai 7 tahun gue pindah lah. Jadi bisa dibilang gue tuh kayak di rumah itu jadi sendirian, anaknya sendirian. Nah, kita berusaha cari tahu lagi nih kejadiannya asal dari mana. Ternyata kita sepakat bahwa pohon mangga yang kita coba biarin nggak tebang itu kayaknya penyebabnya. Kenapa kita akhirnya asumsinya ke sana? Karena itu pohon mangga tuh pohon mangga manis, di mana buahnya kalau berbuah tuh meskipun masih belum mateng, dia pasti manis banget. Mau dirujak, mau cuma dipotong kecil ya, masih muda tuh, masih mengkal tuh masih manis. Tapi kok ini pohon mangga asem terus Pak, mau udah mateng, mau enggak, itu selalu asem. Jadi lu sempat metik terus nyobain gitu? Iya, sempat nyobain metik. Jadi kayak kita ngelihat saat itu, oh mangganya lagi panen nih. Gue sama nyokap gue sore-sore metik tuh. Niatnya buat kayak habis makan buah tuh enak ya, seger, aroma manis. Ternyata pas kita petik kok asam terus nih buahnya. Semua mangga yang kita petik tuh buahnya asam deh. Nah mulai dari situ mungkin kayak kita ya sugesti juga kali ya, ngerasa ya jangan si pohon mangga ini yang diceritain sama orang-orang, sama Hansi pada penunggunya ini beneran, sampai buahnya tuh udah kalah manisnya deh ibarat kata. Kan namanya kalau aura-aura gitu kan pasti gelap ya, ngubah sesuatu lah ibaratnya. Ya udah, akhirnya kita sepakat serumah buat udah tebang aja lah, soalnya kayaknya ini penyebab bikin orang-orang tuh ngelihat sesuatu hal yang aneh. Terus gue suka jadi sugesti yang tadinya gue anaknya dibilang sama nyokap gue tuh gue pemberani. Ini kok jadi kayak gue nggak berani malam-malam keluar, apa kayak malam-malam ngapain. Nah, dibalik daripada kita mau motong si pohon ini tuh juga banyak hal susahnya lah ibaratnya. Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalkan mungkin buat nebang pohonnya enggak ya, tapi kita susah dapat ketemu waktu sama si penebang pohon. Jadi misalkan kita janjian nih sama yang nebang pohon, ibaratnya kita janjiannya sekarang di hari Senin. Pak, kita nebang pohonnya jadinya di Sabtu besok ya. Ya udah, Sabtu besok kita janjian misalkan pagi. Ketika di hari Jumat kita berusaha reminding dong, nanya lagi, Pak besok jadi ya mau nebang pohon. Jangan lupa alat-alatnya sama armadanya disiapin buat pohonnya ditebang. Tapi ternyata yang nebang pohon nggak bisa, ada acara, entah saudaranya tuh ada yang meninggal lah, ada yang apa, kayak gitu-gitulah ibaratnya. Yaudah kita ganti jadwal lah, kita ganti hari juga. Beberapa minggu kemudian kita coba jadwal lagi, kita janjian lagi. Senin lagi kita janjian buat ke Sabtu, Jumatnya selalu nggak bisa. Jadi kayak, tapi ini orang sama apa orang beda? masih orangnya sama. Masih orang sama. Nah, akhirnya setelah kita mau nyoba ngasih jadwal baru di yang minggu ketiganya, adalah kita cari backup plan aja, cari orang yang nebang juga, tapi selain yang pertama ini kita punya cadangan satu lagi lah. Nah, takutnya nggak jadi lagi ya? Takutnya nggak jadi lagi, ibaratnya ya masih 2 orang kita janjian, dua-duanya nggak bisa. Ya udah kita atur jadwal tuh buat di hari Sabtu juga. Tapi balik lagi pada Jumat, dua-duanya tuh pasti entah satunya ada acara apa, satunya ada acara apa. Gitu terus-terusan. Terus-terusan. Nah, ya udah, akhirnya kita berusaha cari orang yang mungkin paham kondisi-kondisi begitu deh. Karena kebetulan rumah gue deket masjid. Ya udah, kita nyari marbot daerah situ yang mungkin nggak cuma marbot lah, ibaratnya ada ilmu agamanya udah bagus banget. Kita ajak ke rumah, terus dia ngeliat segala macem. Dari situ tuh Pak, dia kayak megang pohonnya segala macam. Dipegang juga ya? Kayak dipegang gitu loh. Terus didoain, terus dibilang, Ibu, nih kayaknya pohonnya emang ada isinya apa gimana lah. Nah dari situ tuh gue mulai percaya bahwa makhluk-makhluk begitu tuh hinggapin benda atau apapun lah yang dia stay ada di situ, ya kan. Nah akhirnya ketika kita ngatur jadwal tapi lewat si marbot itu, akhirnya baru bisa tuh Pak ditebang. Jadwalnya baru ketemu lah ibaratnya. Baru ketemu. Gara-gara habis didoain. Ya setelah habis didoain, habis dipegang, pokoknya habis pokoknya didoain sama marbot itu kan. Ya
Itu tuh baru bisa Pak itu Bang, baru ketemu jadwalnya lah, baru bisa banget. Sama orang yang kemarin nggak bisa-bisa itu. Iya, sama salah satu di antara 2 orang itu gue lupa soal yang mana. Yang jelas akhirnya jadwal tuh bisa ketemu, janjian hari apa, seminggu kemudian akhirnya poinnya ditebang tuh baru bisa. Yaudah dari situ tuh kejadiannya mulai hilang, kayak udah nggak pernah ada orang-orang yang nanya-nanya, kayak itu ada putih-putih segala macam, terus ngerasa diliatin juga minim. Tapi masih ada tuh. Kalau minim itu masih ada apa udah nggak ada? Apa udah hilang benar-benar hilang? Sebenarnya mungkin kalau hilang langsung enggak, tapi kayak cuman diliatin dikit, nggak lama udah Auranya udah udah beda sedikit lah ya. Iya, udah mulai hilang dikit-dikit. Dan pembantu gue juga yang tadinya sering nginep di rumah tetangga itu jadi betah jadi di rumah. Jadi nggak nginep-nginep lagi. Jadi nggak nginep-nginep lagi, terus nonton malam-malam gitu, gue juga udah nggak ngerasa takut, bantu gue juga nggak ngerasa takut. Udah dari situ kayak ngerasa lebih tenang aja deh. Kalau gangguan-gangguan udah hilang. Nah, berarti itu pohon mangganya itu rimbun banget apa gimana sih? Bentuk kalau bisa gambarin pohonnya. Itu kalau bisa dibilang ketika gue pindah tuh itu pohon udah tingginya 3,5 sampai 4 meter Pak. Udah rimbun banget, udah nancep dari dulu. Nutupin genteng rumah lu apa gimana? Malah rimbunnya? banyak yang bilang setengah rumah gue udah ketutupan sama tuh pohon. Berarti rimbun banget. Rimbun banget. Ya karena rimbun itu kita pertahanin buat nggak karena ditebang biar kan. adem kan. Nah, tapi ternyata kita malah dapat gangguan-gangguan kayak tadi. Kita nggak tahu sebenarnya. Ada lagi nggak cerita yang mau lo ceritain? Ada sih, tapi udah nggak kaitannya sama rumah gue yang gue tinggalin juga. Jadi di mana nih kejadiannya? Nah, kejadiannya ini pas gue nggak pas masuk banget kuliah sih, tapi gue kuliah di tingkat 2, di mana gue jadi senior lah, ibarat kata udah punya junior lah. Semester 3-an lah ya. Ya benar, semester 3, semester 4. Nah, jadi di kampus gue tuh ada semacam kayak ospek ilegal. Jadi ospeknya itu di luar dari acara kampus. Kan kalau tahun itu tuh tahun 2009 tuh ketika gue masuk kampus, ospeknya tuh cuman sebatas kayak perkenalan aja ya, cuman pakai name tag gitu Pak, itu kan yang resmi kan gitu ya, gitu name tag pakai topi bola. Nah, di tahun berikutnya ternyata tuh kalau di kampus gua, kalau gua udah jadi senior, gua tuh harus bikin ospek di luar dari acara kampus. Tapi nggak yang dipukulin sih, cuman kayak kita ada jerit malamnya. Nah, sebelum menuju si acara ospeknya itu, kita tuh harus yang namanya cari lokasi. Cari lokasi yang nggak boleh bumi perkemahan lah ibarat kata. Jadi ya tempat yang bisa buat dicampingin tapi bukan bumi perkemahan. Nah, saat itu kita milihnya Cibodas. Nah, jadi kalau misalkan mau ada ospek ilegal itu biasanya senior yang kayak guanya ini sih sebagai panitia itu wajib datang duluan ke lokasi buat buka jalan. Nah, gue tuh nggak pernah tahu hal-hal begitu karena gue bukan anak pecinta alam deh, gue bukan yang suka main adventure gitu. Jadi itu pengalaman baru banget buat gue. Udah, jadi ketika gue ngasih info ke junior gue yang buat gue ospek, gue juga harus berbarengan dengan gue survei lokasi itu ke Cibodas. Itu harinya sama apa beda? Jatuhnya beda dong. Jadi 1 bulan sebelum acara, gue harus sudah memastikan lokasinya itu titiknya di Cibodasnya di mana. Itu lo rame-rame? Rame-rame. Seangkatan lo ya? Jadi angkatan gue itu nggak terlalu banyak Pak. Jadi saat gue masuk kuliah itu angkatan gue itu sih cuma 70 orang, yang di mana mayoritas kebanyakan perempuan. Jadi ya cowoknya 20-an orang doang deh, dikit ya? Dikit banget. Nah, sebelum acara itu jedanya kan cuma 1 bulan. Jadi 1 bulan gue mesti cek lokasi dan lain-lain, mesti buka jalan lah segala macem. Karena gue bukan anak adventure ya udahlah seru-seruan aja kan awalnya gue ngira. Yaudah tuh gue buka jalan sama temen gue, cari lokasi segala macem. Ketemulah di satu titik yang dimana di Cibodas itu ya gue nggak tahu pastinya, cuman dia tuh lebih agak di kaki gunungnya gitulah. Dan
area hutannya juga lebih banyak, jadinya masuk ke hutan gitulah. Itu pengalaman pertama banget gue deh buat gue buka jalan dan lain-lain. Nah, awalnya ya udah gue nggak ngerasa bahwa itu sesuatu hal yang akan menjadi hal aneh, karena ya udahlah kita cuman buat acara, buka jalan di hutan, bikin trek ibaratnya, ya udah nggak ada nih macam-macam. Nah mungkin di situ udah ngerasa, maksudnya penunggu di situ tuh udah ngerasa kayak diganggu lah. Ya mungkin notabene kita nggak pernah permisi, nggak pernah bahasa Jawanya kulon ya kan, jadinya ya udah kayak mungkin gue nggak ngalamin sih, mungkin teman-teman gue ngerasa kok buka jalan susah banget ya maksudnya, padahal ini bukan hutan banget ya maksudnya, hutan di gunung yang mungkin bukan gunung yang buat pendakian juga, cuman Gunung Cibodas, tapi kok kayak buka jalannya susah, sering kayak tersesat gitulah. Cuman gue nggak ngaitin si tersesatnya nyari trekking tuh sama hal-hal mistis gitu loh, karena ya gue udah lupa banget lah sama hal mistis yang di rumah yang gue alamin. Nah terus ketemu tuh kita di hari H, di mana ospeknya itu berjalan, dan kita tuh melakukan ospek ilegal ini itu nginep. Jadi dari hari Kamis ke Jumat atau Jumat ke Sabtu, gue lupa, pokoknya kita nginep lah 2 hari 1 malam. Nah ketika acaranya ospeknya itu ada, malamnya itu kita tuh barulah mulai acara ospek ilegalnya itu, yang dimana acara ospek ilegalnya itu adalah senior-senior yang udah alumni itu pada dateng, ya kan, pada ngerjain. Berarti ini fix nggak ada dosen nih ya? Kalau ilegal gini fix nggak ada dosen apa tetap? Nggak ada dosen sama sekali Pak, jatuhnya dosen. Orang yang penanggung jawabnya itu adalah senior alumni yang baru banget alumni kemarin. Jadi kayak jatuhnya struktur organisasi si ospek ilegal ini adalah alumni yang baru banget lulus itu ngasih tahu ke juniornya dia tingkat 3 sama 4 buat bikin ospek. Jadinya ya nggak ada dosen, cuman alumni aja yang bertanggung jawab. Ya udah, ternyata acara ospeknya adalah manggil alumni-alumni yang udah lulus baik dari angkatan 2000, 2001, 2003 dan lain-lain itu datang. Nah, udah tuh acara puncaknya ospeknya si ilegal tuh mulai tuh. Gue kira cuma sebatas jerit malam biasa kayak zaman pramuka, ya kan. Kalau zaman pramuka kan jerit malamnya tuh yang cuman keliling ke pos, ngambil bendera, nandain apa. Ternyata beda banget. Nah, ospeknya ini tuh ternyata gue selaku panitia yang penyelenggara, gue tuh harus ngebawain junior-junior gue buat muterin pos-pos Pak. Ada berapa pos tuh? Nah, saat itu gue lupa tuh, kayaknya kalau nggak 5-6 pos lah. 6 pos ya. Nah, di masing-masing pos itu ada senior angkatan alumni yang tergabung, ada yang terpisah angkatannya. Nah, cuman yang jelas panitia penyelenggaranya adalah angkatan gue itu harus membawa junior buat masing-masing ke pos, tapi satu senior kayak gue gini harus bawa 8 orang junior. Jadi satu kelompok itu isinya 9 orang. Isinya 9 orang. Jadi ibaratnya kayak gue gini punya 8 ekor junior. Terus berikutnya juga punya 8 ekor. Nah, kebetulan karena cowoknya sedikit, cowok-cowok tuh yang harus bawa junior. Yang cewek-cewek jatuhnya masuk ke medis. Ya kan, jatuhnya PMR gitu lah ya. Ya, jagain base camp. Terus ready buat kayak obat-obatan, jatuhnya kebanyakan mayoritas cowok lah. Nah, udah tuh acara ospeknya mulai. Ada 5 sama 6 pos yang mesti kita kelilingin, yang dimana waktunya per tiap-tiap pos tuh adalah 20 sampai 30 menit lah. Karena
jauh-jauh ibaratnya nggak terlalu deket. Nah, ketika mulai acaranya ospeknya itu, Ini jam berapa tuh kira-kira mulainya? iya, acara ospeknya tuh dimulai dari atas jam 12. Jadi jam 12 malam kita yang panitia ini bikin keributan tuh supaya junior-juniornya pada bangun. Oh berarti disuruh tidur dulu? Ya suruh tidur dulu jam 9, jam 8. Terus kita jam 12 bikin keramaian gitu dengan bikin sirine dari toa-toaan gitu, terus apa namanya, bawain lampu apa lilin gitu lah keliling buat satronin pos-pos sama tenda-tenda mereka yang nginep. Buat bangun, kita paksa bangun. Nah, jadi setelah kita bangunin itu kita suruh mereka baris, yang dimana balik lagi gua itu harus ngepalain 8 ekor. Kita baris pergiliran. Jadi ibaratnya gue megang 8, temen gue juga megang 8. Dan kita harus baris itu kayak siap ready buat masuk ke pos lah ibaratnya. Nah, bergiliran gitu lah ya. Giliran itu satu-satu. Nah, karena caranya mulai dari jam 12, untuk siap ready di posisi buat keliling tuh nggak mungkin jam 12 juga lah Pak, ya kan, jatuhnya lewat lah ya. Lewat banget lah. Gue ingetnya tuh itu sekitar 1:30-an, jam 2:30 lah. Jauh ya? Jauh lah, ibaratnya kan kayak... Berarti lo kelompoknya kelompok hampir akhir gitu kali ya? Gue pertengahan Pak. Oh lo pertengahan? Gue pertengahan. Nah, kebetulan tuh gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak punya pengalaman adventure sama hal begitu. Jadi gue nggak pernah mau, apa namanya ya, nggak pernah mau berusaha, ini ada hal apa lah. Cuman yang gue inget, yaudah itu gelap banget. Cuman cahaya gue tuh satu-satunya cuma center yang gue pegang, karena gue harus ngebawa 8 ekor dan gue cuma megang center di tangan. Nah, udah tuh gue nunggu giliran. 3 kelompok udah ke pos, masing-masing udah jalan. 4 kelompok udah jalan-jalan. Nah, akhirnya sampai di posisi gue. Sekitar jam 2:30, 3, gue baru dapet giliran masuk ke hutan lah ibaratnya. Yaudah, gue mulai masuk. Gue nggak pernah ngerasa seperti apa kejadian ke pos-posnya itu tuh, karena dari base camp sama pos 1 tuh juga lokasi udah jauh Pak. Jadi gue nggak bisa tahu di pos 1 tuh ada kejadian apa. Ya udah, ketika giliran gue tuh nggak pernah expect kan. Ternyata sampai gue di pos 1, senior itu tuh kayak teriak-teriak. Tapi nggak fisik ya, dia cuma kayak marah kayak, oh kayak gini ya ternyata zaman sekarang ya, anak-anaknya susah dikasih tahu segala macam, kayak marah-marah lah, bentak-bentak. Cuman yang gue habis pikir, bentaknya itu sambil ngeluarin kata-kata kotor. Jadi, padahal di hutan. Iya, suasana di hutan kan. Ya ibaratnya kata, meskipun gue bukan orang adventure dan pecinta alam, ya namanya di hutan tuh, setahu gue tuh kita nggak boleh sompral nih, maaf nih, ya kan? Kita nggak boleh ngomong-ngomong hal yang nggak baik lah. Lo kan tamu gitu. Ya, betul. Apalagi ketika kita mau buka jalan aja sebelum acara ospek, kita tuh kayak susah buat nyari jalannya gitu loh, buat tembusin balik lagi. Nah, ini kok ditambah ada hal-hal begininya. Ya udah tuh, di pos 1, seniornya marah-marah, ya keluar kata-kata kayak binatang tuh awalnya. Ya maaf deh, kayak, wah anjing, babi, kok lu dikasih tahu mukanya songong gitu. Tapi sambil teriak-teriak Pak. Ya kayak suara teriak marah gimana sih, kayak denger banget. Ya gua kan karena cuman ibarat kata dibilang senior juga enggak. Ya gua nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa berusaha Kak, tenang atau gimana ya kan. Padahal lu juga di bawahnya iya, kan. Ya udah gua cuman bisa ngeliatin aja. Cuman ya gua tetap khawatir lah, namanya teriak-teriak ngomong binatang, anjing segala macam keluar, ya ada deg-degan tuh pasti ada lah. Dia tuh kayak gue cuma nungguin, ada sekitar, ternyata di setiap pos tuh durasinya 15-20 menit Pak, emang dimarah-marahin itu. Baru tuh setelah senior yang ngerasa puas, gue disuruh jalan lagi ke pos berikutnya. Nah, posisinya tuh ngebawain juniornya itu, gue tuh kepalanya di depan, gue megang center kan. Nah, junior itu megang pundak gue kayak ular, tapi semuanya harus nunduk.
Oh, jadi yang nengok lu doang. Iya, yang nengok gue doang buat sebagai kepala yang ngeliat. Kasian lu ya. Ya gimana Pak? Cuman emang mungkin tujuannya dari si ospek itu supaya si junior ini nggak ngafalin jalan yang akhirnya berusaha keluar dari lingkaran ospek malah jadi tersesat di hutan. Gitulah ibarat kata, ya bener sih. Benar. Cuman di satu sisi ya tetap aja bener menurut senior kan, gue yang ngalamin ini enggak ya kan. Ya udah, gue masuk ke pos berikutnya. Dan masuk dari pos 1 ke pos 2 tuh jaraknya tuh ya terbilang lumayan banget karena gue nggak bisa ngelihat rombongan yang duluan setelah gue gitu loh. Jadi ya berasa banget kayak gue cuman bermodalkan satu center dengan gue bawa 8 anak orang atau temen lah ibarat kata. Ya udah kayak keliling di hutan, sekalipun ibaratnya gue tetap yang nggak buka trek kemarin. Ya namanya di hutan Pak, gelap, malam-malam modal center doang. Udah tuh masuk ke pos yang kedua. Nah, yang di pos kedua ini makin sompral Pak marah-marahnya. Itu udah nggak cuman marah-marah dengan binatang kayak maksudnya anjing segala macem, tapi maaf nih nyebut kelamin. Iya. Ya kan? Parah banget. Udah makin parah kan. Otomatis juga yang tadinya gue sekitar jam 1:30, 2:30 pagi baru masuk pos 1, berarti bisa kebayang dong gue jam berapa ada di pos 2 lah, jam 3-an lah kurang lebih. Udah, keluarin kelamin segala macem. Gue yang tadinya biasa aja tuh jadi kayak merinding. Langsung hawanya beda. Hawanya beda karena ya ngomongnya udah makin sompral ya, berarti gimana kan? Ya udah gue cuma bisa ngelihat segala macem. Udah dengan keadaan gue merinding dan lain-lain. Udah tuh 20 menit di pos itu selesai juga kan akhirnya. Kayak biasa harus mulai lanjut lagi di pos 3. Udah kan, gue mulai siap-siap, nyalain center segala macam, atur barisan. Nah, karena pos 3 ini hampir bisa dibilang posnya yang tengah-tengah dari semua pos, jaraknya tuh juga nggak kayak jarak dari pos 1 ke pos 2, tapi agak lumayan lah bisa dibilang. Nah, yaudah, karena jaraknya nggak deket kayak yang sebelumnya, otomatis prepare-nya harus lebih lumayan lah, ibaratnya ngawasin junior-junior yang gue bawa. Udah, begitu jalan dari pos 2 ke pos 3, itu tuh nggak lurus, tapi kayak ada sisi beloknya. Nah, yang dimana kita tuh karena buka jalannya di hutan, jatuhnya kita cuman nge-tracking tumbuh-tumbuhan atau pohon tuh cuma model raffia aja Pak. Jadi kayak raffia disikuin, ngasih tahu itu belok, tapi namanya malam ya kan, model cuman center. Kita jalan tuh ke pos 3, dimana adik-adik kelas atau junior yang gue bawa pada nunduk, gue sambil ngafalin aja jalan lihat bawah, mastiin pohon kanan kiri buat nyari tahu raffia karena sepanjang trek tuh kita nggak naruh obor. Jadi emang benar-benar gelap doang. Benar-benar gelap. Benar cuma model center doang. Karena kalau misalkan pakai obor takutnya balik lagi. Bakaran. Enggak. Jadi juniornya jatuhnya ya lari karena kan dia bisa ngelihat ada celah buat kabur kan. Kalau gelap kan nggak mungkin lah. Ya udah kita jalan. Sampailah tuh dari pos 2 ke pos 3 di pertengahan jalan. Gue tuh lupa titik di mana gue harus belok. Karena raffianya kan namanya raffia warna hitam ya, kita otomatis harus nyenterin kanan kiri dong buat nyari. Nah, itu berarti warna hitam nih ya? Iya. Nggak warna kuning apa merah gitu? Karena kita kebetulan beli raffianya di on the spot kan, jadi kita nggak prepare prepare warna. Yang penting kita bisa buka jalan deh, buru-buru. Nah, yaudah, begitu gue nyenterin, beri tikungan, gue tuh gimana ya, ngerasa kayak ngeh gitu loh. Pas gue lagi mau nyari belok ke kanan apa ke kiri, gue nyenter, ya namanya kalau kita ke hutan kan ngeliatnya rumput sama pohon ya, hijau lah tuh, hijau. Nah pas gue nyenterin kanan kiri, tiba-tiba hijau, putih, hijau. Nah, kan? Sedangkan malam-malam, apaan itu putih-putih? Nggak mungkin kan, masuk ada orang iseng banget berdiri apa gimana? Karena gue orangnya balik lagi nggak mau nyari tahu ya. Ya udah, gue kayak
ketemu kebetulan si Raffianya, tapi gue mau balik lagi nyenter yang tadi itu apa. Ya udah gue lanjutin jalan, tapi ternyata pas gue mau lanjutin jalan persis banget hampir di pos 3-nya, ternyata dapat komando suruh tahan dulu, jangan lanjut. Yang apa namanya? Ternyata ada barisan di mana yang barisannya tuh kayak kesurupan gitu loh. Berarti lu berhenti di tengah-tengah tuh? Jatuhnya hampir menuju ke pos 3. Iya, berarti tengah-tengah kan? Hitungannya kayak, ini pos 3, tapi lu agak jauhan lagi. Iya, agak jauhan lagi, tapi paling enggak gue udah sempet ngeliat ada pos 3-nya, jadi kayak berarti ada kelihatan. cahaya. Tapi kelihatan nggak tuh orang? Kelihatan, dikit banget. Cuman paling enggak ya ada cahaya lah, jatuhnya dibilang sendirian juga gue masih bisa lihat orang. Nah, yaudah tuh, ternyata di kesurupan. Alhasil, yang kesurupan itu dibawa ke base camp. Kesurupannya bukan teriak sih Pak, tapi kayak apa namanya, lebih kayak ke Nangis. apa ya, kayak gemeter ngegremeng. Oh iya. Ya kan, ngegremeng gitu kayak melotot segala macem. Ya udah, karena ada kejadian itu, acaranya Itu cowok apa cewek yang kesurupan? itu cewek kebetulan. cewek. Ibarat kata karena kita di hutan ya, kita nggak kepikiran tuh acting. Karena kayak ya udahlah, daripada tak kenapa-napa kan, dan ospeknya juga ilegal, ya udah kita bawa ke base camp, dan ternyata beneran. Dan kita nggak prepare ada kejadian kayak gitu, jadi nggak ada orang pinternya segala macem, jadi cuman kayak kita tolong aja. Kayak hujan-hujan gitu di situ Nggak ada. Nggak ada. Ya paling nggak kita doa-doa aja lah. Nah karena kejadian itu otomatis ya kita nggak mau ngambil resiko. Kita bilang sama senior alumni akhirnya ya udah sepakat buat acaranya selesai. Dan padahal itu acaranya belum selesai karena banyak banget yang otomatis di base camp belum jalan juga ada. Tapi daripada ya kita ngebeban jagain anak orang kan, kita nggak ada yang tahu, ya udah tuh acara selesai, kita akhirnya kumpul semua tuh ke base camp, balik lagi yang udah di pos 1 di mana segala macam, balik lagi ke base camp. Kurang lebih itu kayaknya sekitar jam 3:30-4 pagi lah. Kita dikumpulin di tengah-tengah dengan kondisi senior marah-marah, kata mereka ini acara belum selesai, kenapa udah diselesaiin? Karena gelap kan, kayak ya nggak mungkin kan kondisi marah-marah, gelap-gelapan. Akhirnya kita sebagai panitia yang cowok-cowok disuruh ngumpulin kayu bakar tuh buat bikin api unggun dadakan, supaya ibaratnya senior pengen ngeliat muka kita lah yang dia yang gagal ngadain acara ini. Saya potong dulu. Nah, jadi yang tadi kesurupan itu gimana tuh kondisinya? Pas di base camp udah sembuh, apa masih begitu kondisinya? Ya masih kayak gitu sih Pak, jadi ya cuma ditemenin aja sama yang cewek-cewek. Tapi masih begitu? Masih begitu sampai pagi kondisinya. Karena nggak ada yang bisa ngobatin? Nggak ada yang bisa ngobatin, cuman paling nggak kita ngejaganya supaya ya kayak terjadi hal buruk lah, entar mungkin lari, entah mungkin malah melukain orang, ya paling nggak. Tapi dia nangis apa gitu, apa cuman kayak ngegremeng, melotot gitu? Iya, kayak bukan dirinya dia gitu loh. Iya. Jadi kayak gue takutnya, ya nggak cuma gue sih, kita semua tuh takutnya malah ada hal buruk yang lain. Ibaratnya kan itu baru satu nih yang jadi korban. Ya kita nggak tahu kalau kita terusin malah jadi makin aneh-aneh ya. Udah, karena kejadian itu kita disuruh dikumpul di base camp, kita dipaksa nyari api unggun tuh yang cowok-cowok. Udah deh, gue nyari api unggun tuh, dan kita nyari api unggunnya kondisinya nggak bareng, pisah, supaya kayu yang kita temuin itu cepat lah ibaratnya. Ya udah tuh, gue otomatis larinya yang arah mau ke hutan dong, tapi nggak yang tengah-tengah banget, pinggir-pinggir. Kebetulan view yang pas gue nyari kayu bakar itu arahnya tuh kayak nanjak ke bukit. Kayak gue tuh bisa ngelihat pohon-pohon yang kesusun gitu loh Pak, kayak tinggi gitu kan. Lama-lama naik lah ya. Nah betul, gue tuh nggak pernah mikir akan ngelihat apa lah, karena yaudahlah senior marah, gue nyari api unggun, gue harus bikin api unggun, gue harus nyari kayu bakar. Yaudah tuh gue kumpulin kayu bakar. Sambil modalin pakai senter ya, gue nyilat ke bawah lah, ngeliat. Cuman ketika gue lagi nyanter mau nyari kayu bakar, gue tuh kayak ngerasa pandangan gue tuh disuruh ngeliat ke arah bukitnya itu loh. Kayak merasa, yuk lu lihat sini. Iya gitu, tapi kayak gue nggak mau, cuman kalah lah suasananya. Yaudah tuh gue sambil nyari kayu,
sebatang 2 batang, gue kalah sama ajakannya, gue ngeliat akhirnya, gue ngeliat titik putih gitu loh Pak, dari pohon-pohon yang kesusun, gue ngeliat titik putih gitu, cuman karena titik putihnya tuh kecil apa gede? kayak apa ya ibaratnya, kayak tutup spidol di whiteboard papan tulis gitu loh. Oh, jadi kecil ya? Jadi kecil banget ya, nah karena kecil dan gue ngerasa ngeliatnya jauh ya gue cuek aja, nggak mau mikir gimana, lanjut dong gue nyari kayu bakar. Tapi balik lagi kayak ada yang narik gue gitu loh, ngeliat, ya udah gue nyari 2 batang 3 batang, gue nengok lagi yang tadi sekecil itu spidol itu berubah jadi sebesar penghapus papan tulis. Makin deket dong berarti ya? Nah, gue ngerasa kayak anjir ini kok makin gede, makin deket. Udah lah, gue cuekin, nyari lagi. Tapi paksaan gue buat ngelirik tuh makin kencang Pak. Karena penasaran apa gimana? Kira-kira. Jatuhnya kayak magnet sih sebenarnya. Jadi lo harus nengok-nengok iya, gitu. udah gue lawan tapi gue kalah. Ya, gue nyari lagi berapa batang kayu bakar. Gue ngeliat lagi yang tadi sebesar penghapus papan tulis itu jadi sebesar kayak apa ya? Kayak helm lah. Bola. Kayak helm. Jadi kayak loh ini kayak makin deket. Nah udah, gue berusaha ngelawan, gue cari lagi, gue nunduk ke bawah tuh. Masih terus tapi masih berusaha buat lo nengoknya ke sini gitu loh. Gue nyari, pas gue nengok dikit, nggak gue fullin, itu tuh jaraknya kayak gue ngelihat temen yang cuman berapa meter gitu loh Pak. Tapi gue nggak berani buat nyenter, karena gue tahu nih nggak enak nih kalau gue lihat nih. Tapi lu tahu nggak bentuknya pas deket gitu? Kalau dari yang pas segede helm, kurang lebih wujudnya tuh perempuan. Oh, perempuan malah ya? Jadi gue bener-bener ngelihat posisinya yang dia nunduk, rambutnya jatuh gitu. Tapi kayak ya gimana sih? Kayak nguncup gitu loh orangnya. Dia nunduk ke bawah gitu, cuma makin deket. Nah, ketika gue pas posisi setengah gue ngelihat dia makin deket, ya udah, gue langsung buru-buru ngambil kayu bakar, gue langsung cabut ke base camp lagi. Nah, gue masih berusaha kayak, gue salah lihat. Nah, ternyata pas gue lagi berusaha ngumpulin si kayu bakar sama teman-teman gue di tengah-tengah base camp sambil nyiramin minyak segala macem, ternyata ada temen gue yang nggak jauh nyari kayu bakarnya deket di tempat spot gue tadi nyari tuh. Nah, ketika kita berusaha nyalain kayu bakar, tiba-tiba dia bilang gini ke gue, Dik, tadi gue tuh nyari kayu bakar nggak jauh sama lu. Gue mau nanya nih, lu ngeliat putih-putih nggak kayak mendekat? Lu yang tadinya gue berusaha buat denial, buat nggak mau yakin apa yang gue lihat tadi itu beneran, kok temen gue malah kayak cross check sama gue. Berarti dia lihat juga. Berarti dia ngeliat juga. Gue nggak tahu berarti yang dilihat sama dia itu sama gue tuh sama makhluknya atau malah beda. Itu sih yang gue takutin. Ya udah. Tapi lu berasa nggak ada temen lu di dekat lu itu? Nggak berasa. Jadi kayak apa ya? Kayak lu sendiri nih. Tahu-tahu dia datang terus bilang nggak jauh dari lu gitu nyari kayu bakarnya. Nah itu dia, gue merasa kok ketika gue nyari, ya ditutup aja, gue nggak bisa ngeliat orang. Iya, jadi kayak sendiri kan? Kayak sendirian aja. Jadi kayak gue ngerasa situasi tuh dimana ya kayak di hutan atau di pinggiran hutan itu gue cuma ngerasa sendirian. Padahal mungkin ya temen gue yang nyari juga jaraknya nggak jauh. Secara kan dia megang senter, gue megang senter. Iya, harusnya kan cahayanya. Iya, masa kan? gue nggak ngeh sih. Tapi ini gue nggak ngeliat, kayak gue sendirian. Ya udah, dari ketika cerita itu gue cuman kayak nggak mau mengiyakan, tapi di dalam hati gue yang kayak anjir, yang tadi gue lihat itu beneran. Ya udah tuh sambil posisi gue gimana ya ngerasainnya ya, kayak temen gue nanya begitu gue nggak jawab, tapi posisinya gue tetap nyalain si HP ungu. Ya udah tuh. Tapi lu dalam posisi pas udah begitu ada gemeter apa merinding apa gimana gitu? Jatuhnya kayak lu tidak meyakini sesuatu, tapi ada tiba-tiba tuh ada orang yang ngingetin lu bahwa yang lu lihat itu beneran ada. Iya.
gitu loh. Jadi kayak apa ya jatuhnya? Takjub sih. Kayak ya dikiranya mimpi, tau-taunya beneran. Ini kan takjub aja kayak ya lo gak bisa berkata-kata lah momennya ya. Ya udah, gue nyalain api unggun segala macam, gue berusaha lupa. Dan api unggunnya emang susah nyala sih. Gue nggak tahu kenapa, apakah susah kayu bakar ya apa gimana. Yang jelas tuh agak lama nyalainnya. Posisinya habis hujan apa gimana gitu? Jatuhnya sih emang habis hujan sih. Emang sialnya di situ aja. Tapi masa sesusah itu karena posisinya kita nyalain itu pakai Zippo, Pak. Minyak Zippo dong. Kan minyak Zippo harusnya dengan Cepet kondisi. ya, Tapi kok ini kayak susah ya. Gue nggak tahu apakah gue tuh jadinya mengkaitkan apa yang gue lihat dengan keadaan yang lagi gue alamin apa gimana. Tapi kayak gue ngerasa ketika menyalain si cahaya ini tuh kendalanya tuh ada aja kan. Ya udah, ada mungkin sekitar 20 sampai 15 menit berusaha sama teman-teman gue juga. Akhirnya nyala tuh api unggun. Dan ketika api unggunnya nyala, tuh kayak gue baru ngerasa apa ya? Kayak gue ngerasa yang tadinya mungkin dari pas mau ke pos 3 udah horor, udah kayak ngerasa nggak enak feelingnya, kayak ngerasa gue kayak masuk ke rumah orang tapi nggak dapet bukan restu ya jatuhnya, nggak dapet izin. Itu tuh kayak plong aja pas si api unggunnya nyala. Dan mau seniornya marah-marah sama angkatan gue, mau gue diomelin segala macam, gue cuma ngerasa kayak anjir nih akhirnya cahayanya muncul dari si api unggun. Gue ngerasa lebih lega. Ya udah. Karena akhirnya ketemu cahaya. Nah, itu ketemu cahaya tuh. Dan gak lama dari itu ternyata udah subuh juga kan, langitnya juga udah tadinya gelap jadi agak biru. Ya gue udah mulai kayak tenang dengan yang lain-lain, temen-temen gue juga udah hilang khawatirnya. Dan ternyata benar, nggak lama dari si cahaya, si api juga, terus kita udah mulai menuju ke pagi juga. Yang kayak kesurupan tadi, itu kayak tidur akhirnya, Pak. Udah langsung tidur aja. Tidur aja gitu. Pas ditanya, ini siapa yang ngobatin segala macam. Ya anak-anak yang jagain cuma bilang, nggak tahu, tiba-tiba kayak tidur aja, kayak pingsan atau apa segala macam. Udah Pak, dari situ kayak mungkin yang ngebuat gue tuh pengalaman tadi tuh kayak ngebuat gue nggak mau buat kayak teman-teman gue pada share naik gunung segala macam, gue nggak mau Pak. Karena gue ngerasa banget dengan posisi gue yang nggak punya niatan buat naik gunung, tiba-tiba ngalami kejadian ada orang ngomong-ngomong kotor atau nggak permisi. Itu tuh jatuhnya yang jadi korban nggak cuman si pelaku, tapi orang sekitarnya juga. Makanya gue udah dari situ udahlah, gue nggak mau naik ke gunung lagi atau ke tempat-tempat yang belum pernah dijamah sama orang. Nah, gimana tuh ceritanya Bang Ardi? Seru nggak? Tinggalin di komen ya. Oh iya, buat yang lain juga kalau punya cerita horor nyata nih, boleh nih di share-share ke 00 Channel. Nih ada emailnya di sini sama IG-nya nih, DM aja Instagram kita nih di bawah sini ya. Oh iya Bang, lu ada pesan-pesan nggak nih buat penonton nih? Ada sih. Iya gimana? Mungkin kalau misalkan bagi kalian yang nggak percaya dengan hal-hal kayak gini, ya mungkin bukan jadi percaya, tapi paling nggak waspada. Sama kalau misalkan kalian yang hobi buat naik gunung atau ke tempat baru, paling nggak sikapnya sih sopan, jangan minimal permisi lah ya. Permisi, jangan sompral lah, jangan ngomong-ngomong kotor, karena dampaknya tuh nggak cuman ke kalian yang ngomong kayak tadi, tapi teman-teman kalian yang nggak ngucapin pun bisa jadi kena gangguan juga sih sebenarnya. Kasian aja jatuhnya kan. Itu aja sih paling. Ya udah. Thank you banget nih Bang, udah datang sini jauh-jauh ya. Nah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Gue Fadil, Bang Ardi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.